Nah, di sini berhubung semuanya mau jadi manajer, saya kasih tips. Ada 10 faktor yang harus teman-teman ingat jika nanti teman-teman menjadi seorang manajer atau sekarang yang sudah menjadi manajer, yang sudah punya usaha sendiri. Ini harus diingat karena ini 10 kunci untuk mencapai kesuksesan. Nah, yang pertama adalah pekerjaan yang menarik. Buatlah pekerjaan yang menarik buat bawahan Anda. Jadi bawahan Anda merasa senang bahwa apa yang mereka kerjakan itu. Kemudian kesejahteraan yang memadai. Jadi manajer itu harus mampu untuk mensejahterakan karyawannya. Baik itu memberikan fasilitas kesehatan atau fasilitas yang lain yang mendukung untuk penunjangan hidup dari karyawannya. Kemudian keamanan dalam bekerja, karena ada beberapa pekerjaan yang memiliki risiko yang tingkat tinggi, seperti kerjaan di bidang kontraktor, pekerjaan yang alat berat, atau pekerjaan yang harus bekerja dengan mesin yang serba cepat. Nah, di situ manajer harus mampu ataupun pelaku bisnis itu harus mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pekerjaannya. Kemudian ada penghayatan terhadap pekerjaan yang dilakukan. Kemudian, jadi ini istilahnya, maksudnya penghayatan itu manajer memberikan motivasi kepada bawahannya sehingga kinerja bawahan itu semakin semangat. Kemudian suasana dan lingkungan yang kerja yang baik. Artinya seorang manajer itu menciptakan lingkungan yang baik. Manajer sini bukan berarti bersifat otodidak yang hanya saja memerintah, tapi manajer harus bisa memberikan hubungan yang baik dengan karyawannya, menjadi teman yang baik bagi karyawannya. Kemudian promosi dan pengembangan diri mereka sejalan dengan kompetensi dan kontribusi. Artinya manajer bisa melihat karyawan mana yang memiliki kompetensi yang bagus sehingga bisa dipromosikan kepada atasan untuk dinaikkan levelnya. Karena kan terkadang sebagai karyawan menginginkan posisi yang lebih baik jika apalagi memiliki prestasi yang baik dalam pekerjaannya, dan seorang manajer harus mampu melihat hal yang seperti itu. Kemudian ada lagi merasa terlibat dalam kegiatan kelompok kerja. Dalam kita bekerja itu biasanya kita harus bekerja kelompok. Bu mau nanya. Sebentar saya potong. Mas Putu nanya, Ibu mau nanya apakah manajer boleh melakukan manipulasi kepada setiap karyawannya? Manipulasi yang seperti apa, Mas? Mbak, sebelum lanjut, mengkristalkan manajer itu seperti apa? Mengkristalkan memberikan typing pada perorangan. Sebelum saya lanjut, ini kelasnya mau dilanjut apa tidak? Karena sudah ada peringatan lagi. Bagaimana? Apa mau dilanjut minggu depan? Lanjut. Oke, semangat sekali kelas ini. Oke, saya lanjut. Saya tambah 30 menit. Ya. Kalau memberikan type tepuk tangan. Mbak Win memberikan tepuk tangan. Oke. Kalau saya sih belum ngantuk, Mbak V.
Takutnya kan teman-teman besok ada yang beraktivitas, ada yang harus kerja, apakah itu terganggu besok pekerjaannya. Kalau memang merasa terganggu, kita bisa lanjut untuk pertemuan minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan tidak ada masalah koneksi. Oh, besok libur. Yang lain besok libur juga. 15 menit lagi Mbak Wit harus kerja. Mbak Wit masuk malam ya Mbak Wati ya. Tiap hari masuk. Terus gimana nih bagi teman-teman yang masuk? Mau lanjut? Apa kita lanjut minggu depan? Ya takutnya mengganggu pekerjaan besok. Bagaimana? Tugas sih belum ada. Paling tugas dari saya adalah membaca modul 2 dan 3. Atau gini aja ya, habis ini 30 menit ini kita stop. Kalau misalnya belum selesai, kita lanjut minggu depan. Bagaimana? Karena ini sudah terlanjur saya lanjut 30 menit. Nanti setelah itu kalau sudah 30 menit kita lanjut minggu depan saja. Oke? Sama-sama. Ya, saya lanjut. Oh ya, menjawab pertanyaannya Mas Putu, kalau memberikan typing atas ucapan terima kasih itu tidak masalah, karena itu sebagai motivasi bahwa si manajer menghargai pekerjaan dari karyawannya. Ada apa nih? Oh, takutnya kalau dipotong besok lupa. Ini selama saya ngajar teman-teman ada mencatat? Ada. Boleh? Nanti saat TTM buktikan catatan teman-teman bagaimana tutorialnya, saya mau lihat. Boleh ya? Oh, sambil meringkas. Boleh, nanti saya lihat. Ya, itu tadi ya Mas Putu. Kalau misalnya typing itu tidak apa-apa diberikan oleh seorang manajer. Mungkin manajernya memberikan ucapan terima kasih dan sekaligus motivasi kepada karyawannya. Ya, akan saya cek Mbak Wati. Jadi memberikan motivasi bagi karyawannya atas kerjaan yang telah dicapaikannya. Kalau manipulasi itu dalam artinya itu adalah arti negatif. Artinya manipulasi itu memberikan sesuatu yang palsu. Kalau itu tidak diharapkan sebenarnya bagi seorang manajer, karena manajer dituntut untuk memberikan sesuatu yang disiplin dan kejujuran, sehingga bisa jadi panutan dan contoh bagi karyawannya. Mengkristalkan manajemen itu, untuk pertanyaan Mbak Isna, saya baru dengar yang namanya istilah mengkristalkan. Tapi dari arti kata kristal itu sepertinya membukan yang namanya mengkristalkan itu untuk arti. Kalau dari arti katanya sendiri itu sepertinya manajer itu sedang dibekukan. Artinya ada kesalahan yang terjadi, akibatnya si manajer harus diberhentikan untuk sesaat. Tapi untuk lebih jelasnya itu akan menjadi PR bagi saya untuk mencarinya. Oke Mbak Isna, Mas Putu jelas? Oh, di buku ada istilahnya.
Oke, nanti saya akan cek bukunya. Berhubung saya juga belum punya modul, akhirnya saya harus membaca secara online. Oh, nanti akan saya cari lagi di referensi buku yang lain. Mengkristalkan manajemen ya, manajer ya. Oke. Ya, boleh saya lanjut? Atau ada yang pertanyaan? Lanjut. Faktor yang ke-8 itu pengertian dan simpati atas masalah pribadi. Jadi misalnya teman-teman menjadi seorang manajer, ada karyawan yang memiliki masalah. Nah, teman-teman itu harus memberikan simpati. Simpati dalam hati di sini memberikan dukungan atau memberikan masukan atas masalahnya. Kemudian kesetiaan manajer pada bawahannya. Jadi manajer itu harus bisa untuk melindungi bawahannya jika terjadi sesuatu kepada bawahannya. Dan yang terakhir adalah disiplin dalam bekerja dan loyalitas. Nah, pertanyaan Mas Putu tadi itu masuk ke dalam poin 10, loyalitas dari seorang manajer. Nah, ini ada manajemen global. Untuk dapat bersaing, itu dibutuhkan manajer yang mempunyai karakteristik fleksibel dan memiliki kemampuan. Manajemen global ini maksudnya seperti ini. Bahwa dalam menjalankan suatu bisnis itu tidak mungkin hanya berjalan di lokal saja. Suatu saat dalam masa kedepannya bisnis yang Anda jalankan itu akan ekspansi keluar. Dan di situ artinya globalnya di situ. Nah, untuk itu seorang manajer itu harus seperti ada yang masuk, Mbak Linda. Mbak Linda baru online ya. Oke. Untuk menghadapi manajemen global seperti ini, seorang manajer itu harus mempunyai karakteristik fleksibel, seperti beradaptasi yang tinggi terhadap lingkungan. Nah, artinya bahwa manajer itu harus mampu beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah-ubah dan setiap lingkungan itu berbeda-beda. Kemudian harus menguasai proses decision making. Artinya menguasai decision making ini adalah pengambilan keputusan. Jadi dengan menghadapi kondisi lingkungan yang berubah, seorang manajer itu harus mampu mengambil keputusan. Mbak Sama besok kerja. Gak apa-apa, Mbak. Mungkin paling kita berakhir sebentar lagi, nanti habis ini dilanjut minggu depan. Kemudian ada interpersonal relation, itu artinya akan ada hubungan antar individu, antara manajer dengan karyawannya. Dan goal setting. Goal setting artinya manajer sudah men-setting tujuan dari yang ingin dia capai. Kemudian ada peran manajer. Nah, untuk manajemen global ini termasuk manajer saat ini. Nah, perannya itu seperti apa? Ada interpersonal role, artinya seorang manajer harus memiliki kepemimpinan dan komunikasi yang baik. Kemudian ada informational roles, itu artinya seorang manajer harus melakukan pengawasan, pengendalian, penyerapan, dan penyebaran informasi. Jadi penyebaran informasi itu harus merata kepada semua bawahannya. Kemudian ada decisional roles. Nah, itu artinya ada jiwa entrepreneur, menangani perubahan, alokasi sumber daya, dan negosiator. Nah, seperti tadi yang dikatakan oleh Mbak Wati bahwa ingin menjadi pelaku bisnis. Nah, di sini sebagai seorang pelaku bisnis harus mampu memiliki jiwa entrepreneur. Dan seorang pelaku bisnis harus mampu menghadapi dan menangani perubahan